fala yuzlamu fiha al-warasatu wa la yuhmalu fiha ghairul warasati. Pewaris tidak dizalimi dan bukan pewaris juga tidak disia-siakan. Wa taharrat taqwa fi qasdin wa i'tidal, dan upaya menegakkan ketakwaan dengan qasd wa i'tidal, dengan motivasi yang baik dan adil. Wa fi barrin wa ifdal, dengan kebaikan dan kebajikan. Wa ma hadza faqad haddadat as-sunnatu nisbatal wasiyah. Sunnah Nabi juga membatasi nisbat wasiat. Fa hasaratha fi thulusi, dibatasi hanya sepertiga. La tata'addahu, tidak lebih dari sepertiga. Wa rubu afdal, kalau seperempat itu lebih baik. Kaila yudarul warisu bighair warisi, jangan sampai dirugikan pewaris itu oleh bukan pewaris. Wa qamal amru ala tasyri' wa ala taqwa, perintah itu ditegakkan berdasarkan tasyri' dan berdasarkan ketakwaan. Kama hiya tabi'atut tanzimatil istima'iyati, demikian itu seperti tradisi atau kebiasaan tabiat daripada tatanan-tatanan sosial allati yuhaqqiquha al-Islam, yang direalisasikan Islam fi tanasuqin wa salam dalam keharmonisan dan kedamaian. Faman sami'al wasiyata fahuwa asimun in baddalaha ba'da wafatil murisi. Barang siapa yang menggantikan wasiat setelah dia mendengar wasiat, fa innama ismu 'alal ladzina yubaddilunahu, yang berdosa adalah orang yang merubahnya. Innallaha sami'un alim. Oleh karena itu, untuk sekarang mah enggak ada kesulitan untuk wasiat. Karena Pak, sudah ada institusi ya, ada notaris, ada pengadilan. Dicatat ke kantor notaris, didaftarkan ke pengadilan. Jadi sudah nggak bisa dirubah lagi. Kalau zaman dulu kan wasiat itu hanya disampaikan kepada anak cucunya atau kepada orang tertentu. Yaitu mbok aja belum rungut mah setap orang. Ya wis pur. Kan? Iya, kalau wasiatnya hanya lisan kepada seseorang ya terjadi begitu. Tapi kalau notaris kan tercatat di notaris kan ada kekuatan hukum, nggak bisa dirubah, dan suratnya disimpan di notaris, terdaftar di pengadilan. Atau ini ada satu cara lagi, mumpung kelingan, kalau wasiat itu dibatasi sepertiga, sedangkan kita punya penilaian bahwa siapa yang berhak untuk memiliki harta kita, ya jangan ketika lebih dari 3%, sepertiga misalnya. Itu artinya bahwa tidak boleh wasiat kan. Masih ada secara oleh hukum hibah, langsung balik ke nama hibah, langsung diserahkan Haji Syihab hibah. Tetapi kan kalau hibah kan lepas, berarti kita kan yang menggarap. Nah kalau kita masih ingin menggarapnya sampai ngamadon mangan sementara urip, ya yang bersangkutan buat surat pernyataan setelah hibah itu, ya menyerahkan tanah ini kepada yang berhibah untuk dipakai selama dia hidup. Dua suratnya, jadi surat dari yang menghibahkan dan surat pernyataan mempersilahkan untuk digarap selama hidup. Jadi wae mati ke wasiat menghibah. Ya putar-putar gampang ini kebarangan. Iya. Wa huwa subhanahu asyahid bima sami'a wa alima, bahwasanya Allah lah sebagai saksi yang mendengar dan tahu. Syahidul murithi fala yu'akhidhu bima fa'ala min wara'ihi, saksi terhadap pewaris yang mewariskan, maka tidak akan menghukum dengan sesuatu yang dilakukan setelah di belakang dia, setelah dia meninggal dunia.
wasyahid wa ala man badalahu, dan saksi atas yang mengganti, fayu'akhidhu bi ismi tabdil wa taghyir, maka akan menghukum dia dengan dosa merubah dan merombak, mengganti dan merubah. Illa halatan wahidatan, hanya satu kondisi, yajuzu fiha lil wasi an yubaddila min wasiyatil musi atau Musa ya. Hanya satu kondisi boleh bagi pemberi wasiat untuk merubah wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat. Zalika idza urifa anna al-musi, kalau diketahui bahwa yang memberikan wasiat itu innama yaqsidu bi wasiyatihi, bahwa maksudnya dengan wasiat itu mahabbat ahadin, hanya untuk membangun rasa cinta dengan seseorang, au nikayata bil waris, atau juga untuk menghukum ya, membuat jerak pada pewaris saking padak yang bocah barangnya. Iya, sambil ngerasa, oke, dunia tangan kabeh mau sudah apa ke konka. Fa inda izin, ketika itulah la haraja, tidak ada dosa, tidak ada halangan ala man yatawalla tanfizal wasiyah, bagi orang yang menyelesaikan, menangani pelaksanaan wasiat tadi, hakim atau notaris, ayu'addila fiha, untuk merubah wasiat itu, bima yatalaqa atau yatalafa bihi zalikal janaf, jadi merubah supaya menghindari jangan sepadanya kekejaman itu, awil haif atau ketidakadilan, wa yuruddul amra ilal adl wa nisf, jadi dikembalikan persoalannya kepada keadilan dan kesadaran, wal insaf, ila adli wal insaf, ya, bukan manis barangnya mah ila ala shawab lah, sepan-pannya pakawan disebut separuh, artinya keadilan dan separuh. Faman khafa min musin janafa, kalau dikhawatirkan pemberi wasiat itu artinya tidak adil ya, keras, atau isman atau dosa, fa aslaha bainahum, lalu diperbaiki antara mereka, fal ismalih, maka tidak ada dosa. Innallaha ghafurur rahim. Wal amru, dan yang menjadi persoalan di sini adalah mauqulun ila maghfiratillah, adalah diserahkan kepada maghfirah Allah, wa rahmatihi li hadza wa li dzaka, untuk ini dan itu, wa masdudun ila mura'atil fi kulli hal, dan dia terikat, tertarik pada memperhatikan aturan-aturan Allah dalam segala hal. Fahiya ad-daman al-akhir lil adl wal insaf, oh ya kan, insaf kan bukan sih, ya kan. Maka jaminan yang terakhir adalah keadilan dan insaf dan kesadaran. Wa hakadha najidul amra fil wasiyah masdudan ila tilkal urwah. Demikianlah kita melihat, kita temukan bahwa persoalan dalam wasiat adalah terikat dengan tali tersebut, ila tilkal urwah, kepada kait ikatan tersebut, allati shadda ilaiha min qabli amril qisas fil qatla, sebelum persoalan qisas dan pembunuhan, wallati yashuddu ilaiha, dan yang menarik kepadanya, kullu amrin fi tasawwur imani, dalam segala persoalan dalam persepsi keimanan, pemahaman iman, wa fil mujtamal islami, dan masyarakat Islami ala sawa, secara sama. Walaqad kana min at-tabi'i, langsung loncat kepada puasa ya. Setelah selesai itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selesai wasiat, meloncat bicara kepada puasa. Walaqad kana min at-tabi'i, dan wajarlah itu
an yufridha as-shauma 'ala al-ummati. Allah mewajibkan puasa kepada umat allati yufidu 'alaiha al-jihad fi sabilillah. Yang telah mewajibkan jihad kepada umat juga dalam membela Allah. Li taqriri manhajihi fil ard, untuk menetapkan metode, cara, pola kehidupan di bumi ini. Wal qawamati 'ala al-bashariyah, dan untuk juga menegakkan pri kemanusiaan. Wal syahada 'ala an-nas, dan menjadi keteladanan kepada manusia. Fasaumu huwa majalu taqrir iradatil azimatil jazimah. Puasa merupakan bidang, merupakan peluang, kesempatan, wilayah, majal untuk memantapkan iradah, menetapkan satu keinginan al-azimah yang tegas, al-jazimah yang mantap. Puasa adalah membina diri kita supaya mempunyai keinginan yang kuat, ya, punya keinginan yang mantap. Secara psikologis orang dengan puasa juga mendorong tekad bulat, keinginan. Kalau enggak puasa itu mudah goyang, ya, mudah goyang. Wa majalu ittisal insan bi rabbih ittisala ta'atin wa inqiyad, dan juga membangun satu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan ketaatan dan ketundukan. Kama annahu majalul isti'la 'ala duraratil jasad kulli, dan juga satu wilayah, satu peluang untuk mendidik, membina, mengatasi isti'la, mengatasi segala tuntutan-tuntutan jasad. Wahtimalu dhaghtiha wa thaqliha, dan membangun satu kemampuan untuk menekan daruratul jasad, tuntutan biologis, wa thaqliha, dan menindasnya. Isaran lima 'indallah min ridha wal mata', ya, mementingkan apa yang di sisi Allah daripada kita hanya merasa senang dan merasa nyaman saja. Wa hadhihi kulluha anasiru lazimatun fi i'dad an-nufus li ihtimali masyaqqat at-tariq al-mafrud bil aqabat wal ashwaq. Ini semuanya adalah merupakan persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Anasirul lazimah, unsur-unsur yang lazim, yang pasti. Artinya suatu kriteria, satu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan diri kita lihtimali masyaqqati tariqil mafrush bil aqabati wal ashwaq, untuk menanggung segala macam beban perjalanan, kesulitan-kesulitan dalam menempuh perjalanan yang terhampar di jalan itu, berbagai hambatan dan duri-duri. Artinya untuk mempersiapkan diri kita supaya kita punya kemampuan untuk melangkah maju melawan berbagai hambatan-hambatan dan kalau mungkin duri-duri yang berserakan di tengah jalan itu. Jadi artinya bahwa jangan berharap jalannya kita tempuh licin dan nyaman, tapi juga di situ banyak ular dan banyak buaya, banyak beling dan banyak paku, kalajengking. Ya, wallazi tatanasaru ala jawanibi, yang tersebar di segala penjuru jalan itu. Apa itu? Ar-righabu wa syahwat, yaitu keinginan-keinginan dan syahwat nafsu kita. Wallazi tahtifu bisalikiyati alafal maghriyat, yang berbisik, bisalikihi, ya, apa itu, yang berbisik kepada orang-orang yang menempuh jalan itu dengan berbagai
ribuan godaan-godaan, bahwa puasa perlu diwajibkan bagi satu umat manusia karena tujuannya adalah untuk membangun stamina, membangun satu tekad bulat, keteguhan hati, keteguhan jiwa. Itu perlu diperlengkapi manusia. Mengapa? Karena dalam perjalanan di dunia ini tidak lepas banyak godaan dan banyak rintangan-rintangan, sehingga orang perlu mempunyai jiwa yang kokoh. Puasa itu adalah memperkokoh jiwa kita, semangat kita. Ya, artinya kita sendiri juga mungkin merasakannya. Padahal kita lapar, dahaga seharian. Kok sanggup kita sholat sunnah sampai 21 rakaat? Setelah itu kemudian kita baca Quran, tadarus sampai jam 12. Serok beli puasa, meledring. Iya. Jadi fisik mah iya kita merasa lelah, haus ya. Tapi rohani kita itu menjadi perkasa. Semua hal yang tidak mungkin tuh mungkin dilakukan oleh kita. Enggak juga ya, orang kali yang bersangkutan kalau tidak puasa mah kuat. Kalau Idul Fitri ya, yang nggak sholat juga sholat Idul Fitri. Kalau tarawih mah sulit ya. Iya, saja macam-macam. Sirang kon maca wiridan subhanallah 80.000 beli bari puasa masa kuasa. Tapi kan bari puasa kuat. Ya itu persoalannya. Padahal Lailatul Qadar itu akhirnya kan padahal mah ya. Wa dzalika kulluhu ila janibi ma yatakashafu ala madari zaman min athari nafi'atin lis-shaumi fi wadha'ifil abdan. Di samping itu semuanya ya, itu semuanya di samping temuan-temuan di sepanjang zaman tentang kemanfaatan-kemanfaatan puasa terhadap organ tubuh kita, itu terbukti bahwa puasa adalah artinya membangun kesehatan juga. Banyak sekali penyakit-penyakit yang diobati dengan puasa. Orang supaya gembrot supaya cantik juga puasa. Orang kolesterol juga puasa. Kencing manis juga puasa. Nah, puasa juga Pak. Waktu sakit batuk puasa mari betul. Iya. Iya. Lemak-lemak itu juga luntur semuanya. Iya. Wa ma anila amilu ila ta'liqil fara'id wa tawjihatil ilahiyyati fil ibadah bisifatin khasah. Sekalipun saya tidak ada kecenderungan untuk mengomentari kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah Tuhan dalam ibadah secara khusus berdasarkan apa yang kelihatan mata, yaitu berupa faedah-faedah yang fisik, ya, keuntungan secara fisik. Saya tidak cenderung untuk mengurai semacam itu, termasuk hemat tasyri'nya. Iya, itu silakanlah Anda cari sendiri apa hikmahnya untuk kesehatan, untuk kelangsingan segala macam. Ya itulah, kita nggak usah mengurai panjang. Ini kata dia terlalu banyak lah. Itulah hikmatul asliyah, karena tujuan yang paling pokok dari ujian puasa itu hiya i'dadu hadzal kainil basyari, adalah untuk mempersiapkan the humankind, al kainil basyari, the humankind, ya, makhluk manusia ini, lidauri al ard, supaya dia mampu memainkan perannya di dunia ini. Itu aja persoalannya. Iya. Wa tahyiyatuhu lil kamal al muqaddar lahu fi hayatil akhirah, dan mempersiapkan ya satu kesempurnaan ya yang dicanangkan untuk dia, untuk dipersiapkan al muqaddar lahu fi hayatil akhirah, pada kehidupan akhirat nanti. Itu aja kok yang penting mah. Wa ma hadza fa innani la uhibbu an unfiya ma takshifu anhu al mulahadhah. Saya juga tidak ingin menafikan apa yang telah diungkap berdasarkan pengamatan, penghayatan, mengamati, ya, mulahadhah,
dari suatu penelitian au yakshifu anhu ilm, atau yang diungkap oleh kemajuan ilmu pengetahuan tentang puasa, min fawaida, berbagai macam keuntungan, li hadhil faraid wa taujihat, dalam kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah Tuhan ini. Saya tidak menafikan, memang iya ada, tapi gue nggak mau bicara itu. Yang penting puasa adalah untuk mempersiapkan the humankind supaya dia mampu memegang peran penting dalam kehidupannya di dunia ini, dan pada ujung-ujungnya adalah untuk persiapan akhirat juga pada akhirnya mah. Wa dzalika irtikanan ilal malhuz wal mafhum min mura'ati tadbir ilahi likiyani hadzal insan jumlatan fi kulli ma yufridu alaihi wa ma yuwajju ilaihi. Itu adalah karena ya kita mengikuti adanya catatan-catatan malhuz, temuan-temuan, wal mafhum, dan pemahaman-pemahaman ya min mura'ati tadbir ilahi, tentang bagaimana pertimbangan-pertimbangan tentang rencana-rencana Tuhan likiyani hadzal insan jumlatan, terhadap makhluk manusia ini. Likian itu organ manusia ini jumlatan secara garis besar, wa fi kulli ma yufridu alaihi, dan dalam segala apa yang diwajibkan, wa ma yuwajju ilaih, dan apa yang diperintahkan. Walakin fi ghairi ta'liq li hikmati taklifil ilahi, tetapi dengan tidak memberikan komentar tentang hikmah perintah Tuhan, bihada, dengan puasa ini, alladzi yakshifu anhu al-ilmul bashari, yang telah dapat diungkapkan oleh pengetahuan kemanusiaan tentang hikmah puasa. Terlepas dari itu semuanya, famajalu hadzal ilm mahdud, karena wilayah ilmu ini sendiri tentang hikmah puasa juga akan terbatas. Tidak lebih ya masalah kecantikan. Sekarang dokter di Eropa sudah lebih mempercayai bahwa diet itu juga banyak merugikan. Bisa ada kekurangan kekurangan gizi, bisa kurang vitamin, bisa kurang kalori dan sebagainya, sehingga ada sampingan yang cukup berbahaya ketika kita melakukan diet. Yang lebih efektif, lebih safe itu puasa. Orang itu kan mengurangi makanan, lemesnya nggak karu-karuan akhirnya kan. Iya. Dan untuk menurunkan berat badan juga lambat dan sulit. Yang paling cepat itu puasa kok. Bakong badan pengen mengurangkan berat badan gampang, diwayu kan gelis. Iya tawan. Bukannya kau kursuan. Aduh, menes banget, melas banget. Iya, jadi ya memang ya walau bagaimanapun juga pengetahuan kita tentang hikmah mengapa Allah hujan puasa juga tetap tidak akan selesai. Terus setiap saat ditemukan lagi ya tetap dalam keterbatasannya kok. Ya ujung-ujungnya udah kita kembali kepada tujuan Allah, pokoknya perintahkan. Dan puasa itu apa? Ya jangan la'alakum tattaqun, itu yang sedang diangrikan Allah itu sendiri. Kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Pada ujungnya adalah mendapat ketakwaan. Iya. Ketakwaan itu termasuk juga itu semangat yang tinggi, kokoh, kewaspadaan, ngati-hati, biada gudug, tidak sembarangan, ya kan? Sering bertanya, sering introspeksi. Itu juga semuanya merupakan gejala-gejala yang bisa kita lihat tentang kadar ketakwaan seseorang. Gua bakal ada gudug nih dia takwaan nih. Dialog akan nyewot. Iya. Jadi saya tidak melihat orang yang sholatnya rajin, pasnya rajin bertakwa, enggak kok. Sebab ketakwaan itu membangun kewaspadaan, mawas diri, ngati-hati. Aduh beli. Iya. Bukan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Oke. Bisa saja orang itu semua perintah dilakukan semua. Larangannya ditinggal semua.
Ya kemampuan dia hanya secara kebetulan karena terkondisi dalam suasana atau tatanan sosial atau di komunitas tertentu yang mana supremasi hukum benar-benar ditegakkan. Tangguhan berzina pancung, nyolong tugel tangannya, pakai bikin ke. Sehingga orang itu dipaksa tunduk. Tapi tahu nggak? Allah Maha tahu kok hati seseorang. Begitu metus yang Saudi Arabia ngelacur kabeh. Salah apa? Susah ngelacur Saudi. Iya kan? Nah, jadi kalau di Indramayu ada pemuda yang tidak pernah melacur, waduh hebat. Itu teruji. Kenapa? Setiap saat ditawarin, setiap saat diadang, diawe-awe, tetap dia keras tidak. Iya, jadi ketakwaan kamu lebih teruji daripada mereka yang tinggal di Saudi Arabia dong. Ayo, hebat belikin ke? Iya, iya ada yang lagi cukup baik. Kalau di sini, iya. Bakal ketamu kesana dukun, bakal ketamu kesana dukun loh. Iya. Ya rata-rata bakal wong sing sembar-sembur kayak ulah dumung gak temu akeh. Sembar-sembur. Ya kan. Jadi kalau ada di antara kita ini yang jujur nggak pernah nyolong, hebat. Kenapa? Dia tidak terpengaruh, padahal hidup di tengah-tengah masyarakat yang korup. Wong ke nyolong kabeh, korupsi kabeh, anak bocah sing beli, itu hebat. Iya, ya kalau di negara yang supremasi hukum ditegakkan, benar ditegakkan, ya belum teruji, belum ada kehebatannya. Bisanya kita bisa menilai hebat itu setelah teruji dong. Yang bocah belum pernah melu ujian, bagaimana kita tahu hebatnya? Kelas 1 belum melu ujian, kelas 2 melu ujian, seumur urip belum melu ujian. Ini lebih bandi hebatnya. Masuk kerja nggak pernah testing, nggak pernah interview karena titipan si wong tuanya. Ini di mana hebatnya? Itu. Nah, ini berbicara tentang hikmah puasa semacam itu. Jadi pada akhirnya ya udahlah kita sepakati aja bahwa tujuan pokoknya adalah untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. Iya. Karena la'allakum itu artinya bahwa dengan maksud, dengan tujuan supaya kamu bertakwa. La'alla itu kan iya bukat baik. Bukat baik. Ya taraji itu harapan, dengan harapan barangkali saja. Dan biasanya kalau la'alla itu mudah atau itu sangat mungkin akan terjadinya. Tapi kalau asa itu agak sulit. Iya, itu. Ya laita asa. Kalau la'ala itu ditamanni, ya, dan litaraji. Kecuali lil agradil balaghiyah, karena tujuan-tujuan balaghiyah, ya barangnya laita tapi pakai la'ala. Atau juga la'ala pakai laita, barang yang mustahil pakai la'ala. Ya kayak orang lamun pengen punya sayap, pengen bisa terbang menuju kekasihnya, tapi pakai la'ala. La'ali ilaman uhibbu atiru, pokoknya bisa mabur. Ya belum mungkin tuh pakai la'ala. Itu makna balaghiyahnya yang di ini. Jadinya artinya dia melihat saking kepengennya ketemu dengan kekasihnya itu pakainya la'ala. Itu urusan balaghah itu mah. Iya. فمجال هذا العلم محدود لا يتسع ولا يرتقي إلى استيعاب حكمة الله. Ilmu tentang hikmah puasa terbatas, tidak akan lebih dan tidak akan dapat meningkat untuk merangkum, untuk istiab hikmatillah, untuk artinya tidak mungkin mempunyai kapasitas yang cukup luas lah untuk memahami hikmah Allah itu, gitu aja. Istiab menampung semuanya. Fi hikmatillah, hikmah Allah, fi kulli ma yarudu bihi hadzal kain al-bashari, fi kulli ma yurawwidu bihi hadzal kain al-bashari. Tarwij, dalam segala hal yang sifatnya dalam memberikan latihan kepada makhluk manusia ini. Au kullu ma yurawidu bihi hadzal kaun bi tabiatil hal, atau juga segala apapun yang memberikan latihan terhadap alam semesta ini sudah barang tentu.
Jadi wis ujung-ujungnya mah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kita putuskan saja bahwa tujuan yang pokok adalah ketakwaan. Ya paling-paling kita jabarkan tentang makna ketakwaan itu sendiri, bagaimana proses puasa menimbulkan ketakwaan. Sebab saya yakin juga kalau terus kita mau meneliti tentang hikmah tasyri' itu tentang puasa, saya yakin kalau ulama ahli anatomi, ahli kedokteran, patologi dan sebagainya mendalami mengalami uji coba penelitian pada puasa, saya yakin masih banyak yang bisa diungkapkan tentang kebenaran puasa itu. Termasuk barangkali untuk menetralisir darah putih yang ada pada manusia. Iya. Atau juga nanti barangkali untuk melancarkan peredaran darah melalui pembuluh-pembuluh darah itu menjadi lancar ya. Yang tersumbat itu pada akhirnya menjadi lancar. Atau juga mungkin barangkali juga meningkatkan kecerdasan seseorang di puasa juga. Saya kira tidak akan selesai terus saja. Pokoknya walau bagaimanapun itu tetap dalam wilayah keterbatasan. Ini kata sang pengarang begitu. Dan saya yakin memang begitu kira-kira. Jadi ujung-ujungnya Pak, tetap kaidahnya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kau dapatkan itu ya semuanya ya masih terbilang sedikit semuanya. Baru sedikit, hanya sebagian kecil saja yang kamu ketahui. Artinya, ya kalau kamu belajar dari lahir sampai mati, apa yang kamu ketahui sangat sedikit sekali. Dan orang yang bisa menambahkan sesuatu yang baru dalam bidang ilmu, itu enggak 1.000.000 kok. Dan juga hanya secuil pengetahuan. Setelah seumur hidup dia belajar tentang anatomi, akhirnya dia menemukan ada satu jaringan khusus. Ya, menemukan ada tulang khusus yang ada ini. Ya, sentral tulangnya dari mana? Nanti generasi berikutnya belajar sampai profesor, doktor segala macam. Ya, nambah 1 poin lah gitu. Dan itu juga masih sedikit. Tetap aja wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi artinya ya sobut teman wong sing ngerasa pinter kan. Ada ilmu saya upil kadang-kadang kayak subhanallah. Iya, nembe bisa ilmu kemat terus ngancam ngal wadon. Nembe kemat siji bae ka. Kemat sih dah, aduh kayak ya. Jangan aneh, nanti pada suatu ketika energi fosil, bahan bakar yang dari fosil habis. Mungkin juga biogas habis. Mungkin konversi diganti dengan alkohol juga habis. Semuanya habis. Percayalah, nanti udara juga nanti enggak, udara enggak habis. Udara itu sendiri bisa dijadikan energi. Bahwa arus positif dan negatif yang ada di alam semesta ini bisa dijadikan energi. Ya sampai sekarang masih belum terbayang bagaimana menjinakkan energi yang liar itu. Ya sebetulnya kalau kreatif sih ombak lautan itu bisa menggerakkan turbin kok. Iya. Iya kan? Ombak itu kan naik turun. Bisa dirubah menjadi putaran. Iya kan? Sesuatu yang dorong mutar dirubah menjadi dorong maju depan seperti itu. Itu bisa saja sebetulnya. Dia bisa membangkitkan turbin, bisa memberikan dinamo dan akhirnya menyala listriknya. Ya, angin juga bisa diputar pakai kincir kan gitu. Iya. Ya, satu ketika juga kita bisa saja satu kecamatan kita pakai steger yang 80 meter pakai kipas di atas memutar turbin, akhirnya cukup untuk menyalakan listrik sekecamatan gratis. Energi solar energi matahari ya, pasang dengan lapisan-lapisan kaca ya, panasnya dimasukkan ke dalam aki ya, aki. Ya memang sementara ini kan termasuk mahal ya. Di Pulau Seribu itu
Kan listriknya pakai energi solar, pakai apa? Energi matahari ya, solar. Ya. Solar energi itu artinya energi matahari gitu. Solar itu artinya bukan solar di matahari gitu. Iya, ada, iya, nyala kan? Hah? Iya, tapi kemarin itu mahal itu biayanya. Ya, tapi kalau sudah secara fabrikan kan menjadi murah. Dan untuk yang paling pertama kali yang paling mungkin adalah daerah-daerah khatulistiwa yang banyak sinar matahari. Ya, mulai Saudi, Yaman, Pakistan, India, Indonesia itu kan. Ya, Afrika. Kalau Eropa ya sudah matahari nggak kelihatan. Itu juga murah meriah. Ya, pengetahuan tentang energi juga nggak bakal habis-habis. Ya, tepung kebo juga, tepung sapi juga bisa dibuat jadi apa namanya? Biogas, bisa untuk masak dan sebagainya. Ya, jadi nggak bakal habis-habis sebetulnya sih. Saya yakin Allah itu tidak akan habis-habisnya mencipta ini. Semuanya mungkin ditaklukkan gitu. Nah, itu semua tentang ilmu semacam itu juga tetap wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, ayyaman ma'dudat. Ya, dalam beberapa hari terbilang itu 29 atau 30 hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dihitung ajalah nanti dibayarnya pada hari lain. Itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak mampu, ya, sudah tua, fidyatu ta'ami miskin, ngasih makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu. Ya. Kalau dia itu tatawwu artinya ya puasa di qada terus apa fidyahnya bayar juga. Ya, itu lebih bagus. Jadi kamu ke Jakarta kan dapat kortingan kan, itu ya udah silakan makan. Melelahkan kan perjalanan itu. Ya, menghindari jangan sampai ada istima'ul masyaqqatain, ada kumpulnya dua masyaqqat. Masyaqqat puasa, masyaqqat perjalanan. Allah juga enggak ingin kamu lelah-lelah tuh. Ya udah silakan bukalah. Nanti Syawal puasa tapi juga bayar fidyah juga, berfidyah nanti Syawal bayar fidyah ya. Berfidyah bulan puasa itu bayar fidyah, nanti Syawalnya dibayar lagi. Nah, itu ya untuk dia juga bagusnya. Khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu paham ya lebih puasa dong. Puasa untuk kesehatan kamu sendiri. Enggak usah nganyang-nganyang lah. Jadi artinya gimana? Ada kaitannya enggak? Kamu musafir tapi tetap puasa. Bagusnya makan tetap puasa. Nggih, wa antasumu khairul lakum, ya kesana bukan larinya. Iya. Kalau memang kamu kuat ya puasa, enggak apa-apa. Kalau sudah payah betul enggak kuat ya. Cuman ada satu kaidah bahwa kalau ada kemurahan diambil dong, jangan sombong. Ya, kalau dalam perjalanan itu sholat itu bagusnya jamak. Iya. Tambah lagi jamak qashar. Duhur rakaat, asar rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Sembayangnya 5:30. Pas sabuduan begini. Non 5:30 sembah banyu wudu, sembahyang asar 2 rakaat, jamak qashar 2 rakaat, terus sembahyang zuhur jamak takhir qashar 2 rakaat, nembe istighfar ping 3, subhanallah ping 33, adzan maghrib, langsung sembahyang 3 rakaat, tulis sembahyang isya tarik maning jamak takdim qashar 2 rakaat. Enak dikun kok. Tak urge mon gitu kebukan. Iya. Jadi asalnya mah mentikan di Jakarta saya dakil ya. Semobil kiai kabeh recok bae. Semua yang beli, kita supir beli. Mampir beli semang zuhur. Kayak nabi dari kiai sih mah bayang bae. Semenengah bae. Tekan Ciasem 5:30 kayak pekokaken. Pipen buya ku bayang lalapora bae, sembayang nomor 2. Kayak praktek mengkono udah enakan temennya sih beli paham sih dengan mulai. Iya, jadi artinya waduh kangen teman. Iya, ya saya sendiri juga termasuk teman kita dulu santri Babakan. Mari sembahyang karena dari supir PPD sih. Sih ilmu sing di mari sembahyang, wis sembahyang priben sembayangnya.
Isak membaca ku bodoh beli. Orang dia harus marhalatin, orang sekian kilometer boleh jamat tuh. Ya karisi sih mubang Jakarta ku itu kan pengen karo veteran nih. Ya di bakal terikat sembayang kudu sembayang beli kena di jama si kerjaaning sepur kerjaaning mobil bis kota bakal makon berarti wong Islam beli cocok dari supirku si jam pindah son apulu sana ya jam loroj ning depot kan apulu sambil ngasih ya wis sembayang zuhur dingin tulis sembayang asar cek mobil mubeng wis pragat jam 10 bengi manjing depot sembahyang isya terus sembahyang maghrib enak teman ya jadi siapa beli enakku mana selawase ya langkah urusan masa beli sembahyang jadi nggak dina makan iya nggak dina sih kecuali sih pensiun masa garap mobil bis kota di parkir di pinggir jalan sini sembahyang di alas macam semana macet ya aduh angel teman iya jadi perangsannya bahwa Islam itu merepotkan. Ini yang perlu kita kikis bahwa jangan ada kesan bahwa karena kita Islam jadi repot tidak tuh. Aduh, belenakan teman dari wong Islam. Nah silakannya kan di situ ketika orang mengatakan belenak dari wong Islam. Ya sih aku maksa-maksa di wong Islamku ya. Jadi ya kita robahlah sementara mah pemahaman-pemahaman semacam itu tuh. Ya, puasa ini berulang-ulang ini kadang-kadang banyak orang nanya masalah puasa nih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa yang Al-Qur'an diturunkan pada bulan itu adalah sebagai hidayah manusia, penjelasan. Famasyahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa kamu menyaksikan bulan puasa, masuk bulan puasa ya puasa dong. Wa makana maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Diulang dia. Iya kan? Kan sudah pemakanan minkum marid ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Wa makana maridan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Dibayar pada hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin gampang. Tidak ingin mempersulit kamu kok. Allah yang memberikan gampang, ya mempermudah buat kamu, tidak mempersulit kok. Allah itu tidak mau mempersulit kamu kok. Sebenarnya apa sih sulit-sulit sama teman? Walitukmalul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Walitukmalul iddata disempurnakan bilangannya menjadi 30. Kalau seandainya apa itu? Kalau tidak menemukan hilal kan gitu. Iya. Lalu ya takbirlah gitu. Takbiran ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Sesuai dengan hidayah Allah dan juga supaya kamu bersyukur. Innallaha subhanahu ya'lamu anna taklif amrun tahtaju nafas al-bashariyah fihi ila aunin wa daf'in wa istijashatin li tanhada bihi wa tastajiba lahu. Allah tahu bahwa penugasan itu tamrun tahtaju nafs al-bashariyah fi ila aun. Setiap tugas itu tentu perlu ya. Jiwa manusia itu ketika menerima tugas itu ya perlu ada aun, ada pertolongan, ada fasilitas. Ya artinya bahwa ini satu kaidah bahwa setiap kali Allah itu memerintahkan ya pasti akan didukung dengan fasilitas. Kita gak bakal ngokon bosang mendi-mendi kayak difasilitasi dong. Mobilnya nya konsine, nya bensinnya iya beli. Iya balik. Balik jadi barang. Mobilnya beli pai, konsi beli. Ya perang aplok. Mana tukang apa? Ya sama aja bohong. Kan gitu. Iya. Ya kalau sedang ada uang ya nya ngotu kudu de pakai nama. Iya beli. Iya dong. Itu logis. Perlu dukungan. Wadaf'in dan ada juga stimulasi, ada dorongan. Wastijashatin dan juga ada semangat. Litanhadha bihi supaya dia bangkit. Wa tastajiba lahu dan dia siap melaksanakannya. Wa mahma yakun walau bagaimanapun fihi min hikmatin wa naf'in. Ada hikmah dan ada manfaat. Hatta taqtani bihi wa turadu alaihi supaya dia siap menerima, iqtina
dan juga siap berlatih, artinya tunduk melaksanakan perintah. Tarwid itu riyadah juga, artinya memberikan pelatihan. Wa min sama yabda taklif bidzalikan nida al-habib ilal mu'min. Kemudian penugasan itu dimulai dengan panggilan yang apa namanya, nida al-habib, panggilan yang menyejukkan, maksudnya yang enak lah, yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu al-mazkur lahum bihaqiqatihim al-asliyah, disebutkan dengan hakikat mereka asli. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman. Lamun nikana ka sirang kon rabi kanok meneka jo kon enggak boleh. Ya, itu dari kata memanggil saja itu sudah satu persiapan awal. Ketika kita itu membuat surat kepada yang terhormat atau kepada yang budiman apa yang mulia, tergantung suratnya. Maka dari kesembangannya yang budiman dong. Kalau isinya orang ini ya tokoh masyarakat ini ya yang terhormat. Kalau pejabat yang mulia. Kalau pada lagi ngolok supaya dia mau menerima cintanya yang tercinta kan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu pada wahai orang-orang yang tercinta kan gitu maksudnya, orang-orang yang siap. Karena bagaimanapun dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu artinya orang-orang yang siap melaksanakan perintah dong. Nah, iya, orang yang sudah punya latar belakang keimanan bihaqiqatil asliyah, seolah-olah kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kamu terpanggil enggak? Nah, kita masih terpanggil, ya seolah-olah kamu itu ya memang sudah benar-benar mempunyai tingkat keimanan yang mapan begitu. Semua yuqarriru lahum, baru kemudian ditetapkan untuk mereka ba'na nidaihim dzalika nida, setelah dipanggil dengan alat panggil seperti itu, wahai orang-orang yang beriman. An-shauma faridatun qadimatun 'alal mu'minina billahi fi kulli din, bahwa kewajiban puasa itu adalah kewajiban sejak zaman dahulu kala atas orang-orang beriman dalam segala agama, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wa anal ghayatul ula hiya i'dadu qulubihim littaqwa wasyafafiyyati wal hassasiyati wal khasyati min Allah. Bahwa tujuan yang pertama ialah mempersiapkan hati mereka, membina hati mereka untuk menekan ketakwaan, wasyafafiyah dan transparansi, wal hassasiyah dan sensitivity, wal khasyah dan rasa kagum min Allah, terhadap Allah. Itu adalah ketakwaan. Jadi kalau kita tidak punya transparansi, tidak sensitif terhadap gejala-gejala yang ada di tengah masyarakat, atas dasar apa Anda mengaku sebagai orang bertakwa? Yang harga BBM mau dinaikkan, di sini menang coba mengambil sikap mana? Pro atau kontra? Setuju menolak? Bakal menolak kemana? Demo? Bakal setuju? Wis mangga katakan saya setuju, udah. Malah kalau saya sekarang jadi pokoknya segala macam itu cabut bela subsidi bisa aja. Jangan ada satu komoditas yang disubsidi, udah harga pasar aja lah. Nah, nanti gajinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, taruhlah minyak harganya 12.000, silakan dapat semuanya. Beras harga 10.000, biar 10.000. Nah, gajinya 30 juta, beres. Jadi barangnya masuk subsidi itu bagi saya hanya cara-cara untuk mencuri saja, mencuri uang rakyat. Nggak usah pakai subsidi, udah lepasin aja. Kayak di negara-negara maju begitu sudah nggak ada subsidi. Subsidi itu dilakukan pada kondisi gawat, ya dalam keadaan perang, kayak itu ya, bencana alam yang terus menerus, ancaman kekurangan pangan yang sangat membahayakan, kan begitu, bersubsidi. Setelah itu cabut lagi. Kita beli barang itu yang asli saja lah, harganya berapa wis lah, saya mah nggak apa-apa. Nah nanti kan pabrik-pabrik kan menjual harganya kan naik lagi. Sepatu 50.000 jadinya 300.000, ya silakan, tapi gaji buruhnya kan 40 juta sebulan. Sama akhirnya kan. Jadi enggak usah banyak manuver bolak-balik soprok sana cerwok mana kebruk mana, akhirnya masuk kantong kanan ke kantong kiri, masuk ke kantong kanan, ruwet teman. Sekali brawl ke sini Bos. Ya kan. Ya, kini mata datakan bes yang beli makanya motor-motor apa enggak sih? Angel.
Anaknya siapa kata istilahnya? Iya, ya nggak usah cerita tanah air dong. Ya, sekarang saya nanya, apa masih ada orang cinta tanah air? Jujur-jujuran betul mah. Masih ada orang yang mencintai tanah air ini? Ketika kamu sudah tidak mau berkorban untuk negeri ini, berarti kamu tidak cinta. Apalagi yang merusak. Ngomong kosong. Illegal lodging, orang yang nyolong kayu. Percaya mereka cinta tanah air. Mereka yang mengkorup, mencuri dana sumbangan untuk orang-orang yang kena bencana alam, dikorup, dimakan sendiri. Kamu yakin mereka cinta tanah air? Iya. Orang cinta itu kan berani berkorban demi yang dicintai. Ya, kalau orang nggak cinta, ya gimana? Yang jalan rusak aja, boro-boro patungan beli pasir bareng-bareng, ditanami pisang gitu. Iya, hanya menuntut supaya bagaimana dibuatkan lagi itu. Ya coba aja kita tangani sendiri lah. Ya kita buktikan. Kita pengaspalan jalan nggak pernah terlihat ukur-ukur banyak umpuman ukur ya usah aspal dek lah kata dia usapa sih kita dewek sih santri pada roan ya kita buktikan mari kita bangun cinta tanah air di antara kita ini ya sebisa-bisa lah ya, kita juga membangun cinta tanah air melalui majelis zikir setiap malam satu kita berdoa untuk kemakmuran Indonesia kita sudah membangun cinta tanah air itu tapi belum pernah ada yang melirikan. Bayangkan jam 12 malam sampai jam setengah 2 kita gada-gada hilo untuk mendoakan kemakmuran Indonesia. Saya yakin mereka mencintai tanah air kok. Iya, daripada mereka yang melihat fasilitas jabatannya di Jakarta. Biar, iya kan gitu. Iya, ya bibitnya mah gitu gimana bang? Iya, termasuk imamnya kan gitu. Mendoakan kepada Allah supaya negeri kita makmur. Bayangkan jam berapa dari rumah, jam maghrib berangkat ke rumah, jauh-jauh berapa harga bensinnya, hanya untuk amin supaya negeri ini makmur. Iya kan, emang nggak memperhatikan ya kita kan iya mahal harganya. Kita sedang bangun cinta tanah air. Bagaimanapun ini negeri kita cintailah, iya kan. Jadi ya yang penting what can I do for my country? Apa yang bisa saya lakukan untuk negeri saya? Jangan menuntut apa yang akan diberi oleh negeri saya kepada saya. Enggak usah lah. Mari kita berbuat apa saja. Nah, itu kita buktikan kita mencintai tanah air. Iya. Persoalan koruptor serahkan sama KPK aja lah. Udah. Kamu mau santri mau usah demo lah. Sengaja apa? Iya. Mau urusan KPK ya. Kita dukung aja KPK-nya gitu. Nah, itu. Ya. Jadi ujung-ujungnya ya. Pada akhirnya itulah yang disebut dengan ketakwaan itu. Kepekaan kita ini hasasiah kepekaan lah sensitif itu kepekaan peka gitu. Anak wong bangun madrasah beli jadi oleh 3 bulan suwe temen tukangnya langka peka nggak kamu peka nggak ada siap mar pribadi ini madrasah patang tahun orang ning anu kok alih kelas ning kliwat gua apa nih ya sih kita kok beli beruko anak wong kayak madrasah kuning jero beli beruko bangnya tak tiliki mereka, masya Allah masih jero lemah itu. Bangun dulu asus pasang kabe, kusin pasang kabe, oleh patang tahun juga melagrak tuh masya Allah. Ya, bahkan ya kita juga sebatas membantu kalau cangkem kita kepada barang emah. Ya, aja siap ya. Saya membantu juga membantu ngerewangi cangkem barang emah. Nah, kita harus punya kepekaan. Ketika mereka itu malu harus tahu oh isin tak dia terahkan saya germani kan beli isi germaninya kan beli kepekaan ya ini kepekaannya artinya bahwa harus kita bangun ya ketakwaan itu dalam artian kepekaan kita dalam hidup sehingga apa yang diinginkan orang lain apa yang dibutuhkan orang lain ya kemudian juga bagaimana kita dalam berucap supaya orang tidak tersinggung itu juga perlukan kepekaan tersendiri. Iya dari sorot mata orang peka gitu dalam matanya kau ruwet gaduh lagi susah bawa apa kan dibacanya iya alum beda kakek utang bawa apa iya ya. Iya orang temu batur maning iya, Pak Joni lok makan lonan adem temen lagi seneng bapak ini. Iya, badan tambah lemur. Iya.
motor anyar ya wis lagi ketemu rezeki kan ibaratnya mah. Ya syukur. Iya. Ya, jadi ya kita dalam memahami itu kepekaan sekali. Kadang-kadang juga binatang juga punya kepekaan yang jauh lebih hebat dari kita ya. Berbagai binatang itu juga ketika akan menghadapi gempa itu mereka sudah tahu kok sudah pada kabur semuanya. Iya. Ya semut ireng, orang-orang, lawak, kera-kera juga tuh, kan sudah berlari kera tuh, hujan kebakaran tuh. Oh, udah lari jauh ya. Ikan paus sampai sekian ratus kilometer sudah sadar ada ancaman tuh bisa ini. Ya kita kadang-kadang yang di hadapan mata kita aja nggak tahu kok. Itu. Nah itu makanya kepekaan semacam itu bisa dibangun dengan puasa. Benar. Sementara kita ini dalam bulan puasa ya, suasana bulan puasa, ada tetangga yang dapurnya nggak ngebul aja kita bingung tuh. Bingung tuh gimana? Ikat lengan. Singa suka ngebul-ngebule. Ya itu artinya yang petaka maghrib nggak kebul-kebul. Ciliki ternyata langkas yang dimasak. Masya Allah, langsung sambal goreng, orang sendok dibunteli segalos, kaki nang aterakan ya anak-anaknya dididik untuk bersosial kan gitu di antara anak-anaknya kayak di rumah masak. Kalau kita punya tinggi saya kepedulian, iya bulan puasa uang kuloman kabeh kan beli, iya. Pokoknya siapa saja datang ngajak mangan, terus pokoknya Soloman kan. Iya, begitu peragat puasa mah ning kamar mana sih sampai beru. Masyaallah. Iya, kalau puasa itu makan kita bawa keluar semuanya. Itu ya enggak ada disembunyikan. Semua ayo makan ayo semuanya. Siap tamu kok dia yang buka. Loman kabeh bulan puasanya. Dan saya kira ya itu artinya bahwa efektivitasnya kita rasakan kok, bukan katanya. Kita melakukannya dan kita merasakannya dan kita juga memahaminya. Oh hebat banget ya. Itu perlu dibangun satu komunitas yang punya kepedulian sosial yang tinggi, kepekaan. Saya yakin loh sebetulnya kalau masalah Islam itu, syariat Islam itu diamalkan baik, nggak mungkin ada orang kelaparan tuh. Iya. Apa saja yang gak bisa sendirian ya gotong royong, semuanya menjadi ringan kok. Pokoknya nggak ada yang ngomong, nggak ada yang mustahil ya bisa kita lakukan. Semuanya bisa dengan kebersamaan tuh. Nah, itu. Jadi memang pada akhirnya ya yang mampu memotivasi seseorang untuk membangun kerjasama persaudaraan itu agama sebetulnya. Kalau falsafah mah sulit, nggak boleh. Falsafah, visi misi, falsafah negara gitu. Punten ya. Jadi memang negara kita falsafahnya Pancasila, tapi ketika orang itu beragama Kristen, lebih dia mereferensi apa kata Injilnya ketika menolong saudaranya itu, ya kan begitu? Bukan pada peri kemanusiaan yang ada Pancasila. Jujur ini mah orang Islam, ketika dia terharu melihat temannya sengsara, lalu dia nyumbang, yang teringatkan walahum ajruhum inda rabbihim. Iya, kelingannya kan ning qala ta'ala orang. Belining sila yang ke beri kemanusiaan. Ya jujur. Jadi kalau falsafah mah itu hanya sebagai aturan main kita dalam hidup bernegara kok. Tapi dalam membangun perilaku lebih efektif melalui moral keagamaan. Maka Pancasila itu ya sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya bahwa bangsa Indonesia harus beragama gitu persoalannya. Iya, itu jadi apa? Itu sini kita bicara tentang ketakwaan ini kan meluas di sini, termasuk syafafiyah, wal hasasiyah, wal khasyah itu semua adalah ketakwaan. Khasyah ilallah ini sendiri, kapan orang punya khasyah? Itu nggak mungkin orang bodoh, pasti orang pintar. Karena khasyah itu bukan iman ya, mengagumi akan hebatnya Allah. Bukan takut. Makanya apa nama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, para saintis, para ilmuwan
yang tahu bisa mengapresiasi betapa hebatnya Allah. Iya, ya kalau orang buta huruf mah ya angel. Adanya ya khauf, ada bisa takut neraka, takut duraka, ya takut kualat gitu. Tapi betapa Allah itu membangun alam semesta hebatnya bukan main. Itu enggak serta merta sekedar hanya lihat dengan mata telanjang. Ya, kalau tidak didukung dengan pengetahuan yang cukup banyak. Jadi itu juga khasnya juga termasuk salah satu bagian penting dalam kerangka ketakwaan itu sendiri. Sadar enggak? Ya ini kan tiap hari dibicarakan ketakwaan di masjid-masjid selalu wa usikum wa iyaya, prakteknya kesejet. Ujung-ujungnya adalah sembahyang 5 waktu aja tinggal, orang mung. Terlalu wiridan, pujian, ya terlalu sempit sekali sih. Zakat lah ya. Ya kalau zakat itu sebetulnya kan minimal itu 2,5 ribu udah minimal, belum maksimal belum ya. Ya kalau orang bertakwa itu setelah zakat keluar ada lagi infak, sudah infak keluar ada lagi sodakoh. Usodoka keluar ana maning wakaf, ana maning jariah, sampai 50% hartanya itu keluar. Oleh untung 100 juta 50 juta kemetu kan barang sih nabi mutu zakat 2,5% bagus ngelamun majing suarga siapa. Sebab zakat sendiri juga aturannya itu kalau dengan uang zakat yang kamu keluarkan tidak cukup untuk ngasih makan orang yang kelaparan, maka as-sultan penguasa berhak untuk meningkatkan zakat, minta lagi zakatnya. Tahun ini zakat kamu 10%, bayar 7,5% lagi. Dikedor rumahnya, beli bayar penjara sisan. Aja pengen warga dek besir aku. Beraya nurip, mangan bareng kelanti bareng nang. Iya. Enak kalau sana kita sudah berpegang pada mangan bareng kelanti bareng. Kalau orang mangan bareng kelanti bareng, malingki hilang malingki. Melangkah, wong nipu yang ngapain sih? Wawan kayu balokan di jalan masana sejuta. Iya. Sampai tekan keropos kenang ujar nangis ya masana jukutan. Tekan kenang rayap entok kayak masana jukut. Sampai apa yang jukut balok kayak wawan. Iya. Dan mangan harus terjamin. Iya, jadi semacam itu. Iya. Sampai sedikit. Oke, dari ujungnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba ditulis. Al-ma'na al-asli kutiba artinya ditulis. Alaikum di atas kamu. Apa yang ditulis as-saumu, puasa ditulis atas kamu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini artinya instruksinya, prosedurnya itu sudah berupa SK tulisan, nggak bisa di cancel, nggak bisa direvisi, udah stempel. Artinya dengan halangan apapun, kalau puasa berhalangan, ya nggak bisa purpuran, dia bayar. Tapi kalau sholat mah bukan kutiba, tapi diperintahkan aqimus shalah. Iya boleh. Bakal lagi mens, ya usah sembahyang. Bersuci, ya us pur. Paham boleh? Bakal bulan puasa, ya aja puasa. Sawal bayar. Karena sudah tertulis gitu. Maka prosedur instruksi pun itu ada melalui kurir, ada melalui tertulis. Anak pakai wer anggo barong ya gor halo bareng. Ada yang prosedurnya itu door to door atau berupa selebaran, berupa instruksi Bupati Indramayu secara tertulis. Kalau sudah berupakan tulisan, sudah enggak ada tawar menawar lagi, bisa di SK aja. Ya nggak bisa dong. Iya kan? Kalau hanya secara secara lisan mah biasanya masih yang anang-anyangannya orang.
Sebenarnya bakal sholat mah masih anyang-anyangan ya. Iya iya. Papat jadi loro iya oleh. Ya, luhur karo asar digandeng. Maghrib karo isya digandeng. Agak puasa itu makanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi nanti bahwa agama-agama manapun di dunia ini punya tradisi puasa. Di suku Indiana di Amerika juga konon puasa 12 hari. Di mana di Kutub Utara Eskimo itu juga dalam tradisi antropologi itu mereka juga ada tradisi puasa dulu tuh. Semua agama ada puasanya. Kalau di Hindu ada nggak? Ada puasa juga. Nah, bahkan di Jawa puasanya ku sampai tekan jam 4. Aparannya ku sedawu. Ana maning mangane jam 10. Sedawu kon go. Ngoblang ya macam-macam lah. Jadi tradisi puasa itu memang tradisi kemanusiaan yang sangat tua sekali sebetulnya sih. Iya, dari sejak agama-agama dahulu semuanya ada puasa semuanya. Pada suku-suku primitif pun ada tradisi puasa itu. Dalam penyembahan-penyembahan pada berhala-berhala itu ada puasa-puasanya juga ada. Apalagi di India orang puasa itu sampai 40 hari nggak makan nggak minum, merendam di air, tidur di atas paku, nggak makan nggak minum, ya di gua sila gitu tetapan, ya macam-macam lah begitu terus macam-macam. Memang nampaknya memang upaya manusia untuk membangkitkan semangat spiritual, menampilkan kerohanian yang lebih hebat lagi itu memang yang paling efektif ya melalui puasa itu. Makanya saya kira ya tujuan pokoknya itulah lakum tatakun itu. Jadi membangun kekuatan spiritual kita melalui puasa. Adapun ada kemanfaatan selain itu, kesehatan, kelangsingan, ya kan gitu. Menurunkan tekanan darah tinggi dan sebagainya, yaitu merupakan efek sampingan daripada ibadah puasa itu. Apakah itu menjadi tujuan? Ya bisa, memang Allah Maha Kuasa kok memang. Jadi sampai itu ada tujuan pokok, ada tujuan yang tambahan. Seperti kita juga setiap malam satu di pantai Tegalagung kita berpikir tujuan pokoknya mendoakan supaya negeri ini aman, makmur ya, tentram, sejahtera. Tapi kalau untuk lagi ngemat besawadon ya bisa. Luru jodoh bisa. Sisan bare luru batur ya bisa. Atau juga mungkin sekaligus jangan menghindari pertengkaran di rumah dengan istri dah sumpah dengan rabi tinggal mayana. Beli wawan mah beli. Iya. Ya. Itu boleh-boleh saja, itu tidak menghalangi. Tentang ada bonus saja. Ya ada sampingannya itu. Jadi ya jadi ini begini. Jadi ada tujuan-tujuan yang substantif, ada tujuan-tujuan yang aksesoar, itu bisa saja. Kita memberikan pendidikan, tujuan pokoknya adalah mencerdaskan bangsa. Setelah itu dapat ijazah dia bisa kerja, ya itu adalah efek samping daripada kecerdasan. Iya kan? Kemudian menghilangkan kenakalan, ya itu adalah sampingan. Ya tentu jangan mencerdaskan itu. Ya, dengan sendiri setelah orang itu cerdas, kalau ketika berpuasa itu kan mikir, pikirkan cerdas. Ya untung ruginya masa depannya gelap kalau sudah masuk penjara tuh. Iya kan? Nggak bisa dapat surat kelakuan baik kan? Ya iya. Nah kemudian juga pendidikan akhirnya juga mendorong seseorang untuk merealisasikan cita-citanya supaya punya istri yang cantik. Ya bisa saja setelah sekolah kan bisa kerjaan duitnya kan bisa udah biar udah. Ya kesana dagang es mangga lah bisa. Ya dia mikir bisa buat juga. Ya udah. Iya. Bakal sirene masih ditanggapi mengoleh 200.000 maya kae terus tadi. Bakal 100 juta ka ngantri loh. Iya. Kasidah bakal panggilan 200 juta ka. Iya boleh. Bakal masih 200.000 maya untuk mau bensin ngoleh 20.000-an naya gae iki. Terus 1.000-an. Ya nyengir 20.000 mah. Ya tapi tinimbang beliau sebagai lakonan penting sementara mah. Nah itu setelah dia pendidikan, sarjana, pekerjaan, jabatan, ya itu sih efek sampingannya saja.
Kemudian status sosial juga jadi meningkat, menjadi orang terhormat karena sudah dokter Andes, sarjana, ya, S1, sarjana alam gaib dan sebagainya. Ya, bodoh-bodoh sarjana. Main ada status sosial. Ya minimal bakal sarjana kayak namun kondangannya dodokannya kalau saya darap lah beli gurih pisan beli. Caburannya ya ini piring orang. Beli di plastik ditali ini plastik di barang-barangaken. Ya jadi memang ya itu ya jadi memang ya itu efek sampingannya aja. Nah demikian juga puasa, tujuan pokoknya al-ghayatul ula wa i'dadut taqwa, artinya meningkatkan ketakwaan kita sendiri. Saya kira mungkin itu saja. Ini jalan pikirannya Syed Qutbin seperti itulah kadang saya kira. Ya tapi ini juga satu pikiran kan. Iya, jadi kita jangan sebab begini, pada prakteknya umat Islam pada zaman dahulu kala dalam melaksanakan puasa, karena belum ada temuan-temuan ilmiah tentang guna puasa menurunkan tekanan darah tinggi, toh mereka puasa juga kok. Iya kan? Sebelum mereka tahu bahwa puasa itu lebih efektif daripada diet untuk menurunkan berat badan, menjaga kecantikan. Ya kan begitu, meningkatkan stamina tubuh. Sebelum itu terungkap, mereka juga melakukan kok. Hanya dari satu tujuan, barang kecil kita semakin takwa kepada Allah, kan begitu saya kira. Ya, orang zaman dulu juga belum tahu bahwa wudu itu bisa menghindari adanya stroke, tekanan darah tinggi, ya dengan. Tapi kan mereka juga tanpa juga wudu juga kok. Sekian ribu tahun lamanya dengan tanpa terdorong ingin mengatasi tekanan darah tinggi atau wudu juga. Yang penting ya enak lah adem sebenarnya, persyaratan sebagai persyaratan mutlak untuk masuk ke dalam sholat. Selesai. Iya kan begitu. Orang zaman dulu sekolah rajin, ngaji wakal, mengadakan penelitian siang dan malam sehingga bisa menguasai dunia, banyak menemukan pengetahuan-pengetahuan baru dan tidak pernah terpikir untuk mendaftar jadi pegawai negeri. Memang belum ada pegawai negeri zaman dulu. Iya enggak? Dulu pada zamannya Rasulullah, mereka yang rajin siang malam tuh apa ada tujuan pengen jadi pegawai negeri? Nggak ada jomblo. Tentara beli dibayar sih semua nama. Iya, volunteer semuanya, antara irregular semuanya. Ya, bayarannya juga dari ghanimah kok. Perang, dapat rampasan itu yang dibagi buat tentara. Nggak ada gaji rutinnya, belum ada. Ya, baru peradaban manusia berikutnya adalah dengan sistem merekrut tenaga-tenaga perkasa untuk masuk tentara, dilatih dan lalu diberi ma'isyah, artinya gaji tetap setiap bulan sekian supaya dia murni hanya untuk membela negara, kan begitu persoalannya. Iya kan begitu. Saya kira belum berselang lama waktu saya masih kecil juga masih banyak orang yang mondok pesantren di Bapak Kencurian dengan tidak terpikir cari ijazah kok. Iya sih ya. Belum ijazah kan bangun bocah kok. Pokoknya ngaji bawa pinter sampai ngapal alfiah walak-walik kapal alfiah. 1 sampai 1000, 1000 sampai 1 dibolak-balik, saya ngapal. Iya, enggak terpikir untuk jadi guru agama. Enggak. Ya, hanya sekedar didorong oleh kewajiban melaksanakan perintah Allah saja. Ya kan gitu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila lahdi, sapal pun Mbak. Iya, dengan harapan nanti di akhirat kita bisa termasuk orang-orang yang saleh yang bisa berbuat baik. Itu aja kok. Jadi saya kira ya dalam memahami hikmatut tasyri' sendiri juga satu hal yang bagus ya, dan terus kita gali untuk menambah keyakinan al-hujjatu 'alaina wa hujjatu lana 'alaihim, bahwa tidak setiap Allah menugaskan kita dengan peribadatan apapun kecuali di dalamnya mengandung banyak kemanfaatan untuk kita semuanya. Jadi ini agama bukan mitos, kan begitu, bahwa agama bukan rekayasa Muhammad, bukan. Semua yang ada terbukti semuanya adalah benar, termasuk sunat juga. Sekarang di Eropa, di Amerika orang pada sunat kok. Sekalipun mereka tidak masuk Islam, tapi mereka menganggap bahwa sunat itu lebih sehat daripada tidak. Karena wong bakal beli sunat kayak gudalnya kebak gitu. Gudalnya kok perengus gitu. Ya kadang-kadang keburu bersahwat malam hari belum cebok dengan istrinya, kan beli cebok mana yang bes gitu. Ya akhirnya kan sang istri kan kena keputihan akhirnya. Akhirnya dokter gue sunat aja dah. Lah,
Berarti Islam benar. Iya mereka ya kira-kira mereka mengakui lah. Kan gitu. Bahwa Islam itu ajaran kesehatan yang dasar kesehatan memang menjadi satu pertimbangan besar dalam syariat Islam itu. Ya istinja dengan ya cebok itu, dengan wudu, dengan mandi junub, ya kan, dengan tohara dan sebagainya kan gitu. Sekalipun konsepnya berbeda, kebersihan dengan kesucian itu berbeda kadang-kadang. Iya enggak? Kita sudah wudu suci, tapi secara kesehatan mungkin ya masih ada bakterinya kan gitu. Iya. Nah, memang berbeda, tetapi ya kenapa kita sebetulnya tidak mengarah ke sana, itu kadang-kadang salah kita sendiri. Bahwa harusnya ya tohar itu juga dengan persalah kebersihan juga harus menjadi satu ukuran. Umpamanya ukuran nih, siap nih, ukuran fikih kan masih tetap 2 kulah lebih kan bisa dikobok. Balong ke wis joro kan kah? Aduh kono cewek ke bermain cewek kan kono je. Iya sampai ugat-ugat dulu kan kah? Secara kesehatan itu banyak kuman bakteri berbahaya sekali. Secara Islam ya bunyi wudu dianggapnya sudah cukup. Ya saya kira mungkin harus ada pertimbangan baru sekarang ya, itu bahwa antara toharo dengan dengan kebersihan, faktor kebersihan itu juga mestinya harus bisa dipadukan ya, harus direvisi lagi. Sekalipun ma'ut tahirun wa mutahhirun, iya tapi bukan si jam lotot bukan kok dingin enggak sangkrang ya kan gitu ya. Ya komunitas yang padat kayak di pesantren itu sakit mata satu, sakit mata semua. Cangkrang sih cangkrangan kabeh sampai tekan metu ular ya kan. Iya jerkang-jerkang di garangan ini tempor. Masya Allah. Pada zamannya gitu. Tapi sekarang udah nggak ada cangkrang itu. Udah jarang ada cangkrang karena ya udah sanitasi airnya udah cukup bagus kan gitu pakai air dan sebagainya. Jadi saya kira itu masalah hikmatul tasyri' ya. Tentang puasa, tentang wudu, tentang sholat, tentang zakat. Ya. Jadi al-ghayatul ula adalah i'dad lit taqwa, mempersiapkan ketakwaan. Adapun efek sampingan, kemanfaatan yang lain, kegunaannya, yaitu silakan saja, itu merupakan satu bidang, satu peluang bagi kamu untuk melakukan penelitian lebih jauh, ya, yang mana tujuannya untuk membuktikan, manusia, Islam itu agama yang benar. Sekian ribu tahun yang lalu tentang pentingnya kebersihan hidung. Ya, hidung ini merupakan satu bagian dalam tubuh kita yang merupakan menjadi microplantations. Ya, bersarangnya mikroba, terutama virus tuberkulos itu mudah bersarang di hidung kita ini. Sehari kita 5 kali dicuci hidung kita dengan istinsyak. Ya, itu artinya kan menjadi satu kebanggaan bagi kita bahwa agama kita ini benar loh. Itu bukan main-main. Sekalipun dari zaman dulu orang belum paham. Oh ternyata diuji dengan kebenaran ilmiah bahwa Islam sampai sekarang masih bertahan, merupakan agama yang layak untuk dipakai dan kita amalkan di sepanjang zaman ini. Sekarang begitu itu penting. Ya, jadi ini untuk mengulas pendirian daripada al-muallif. Ya, menambah bukan mengkritik beliau ya saya juga nggak mungkin lah mengkritik beliau, dia alamah juga ya kan gitu, cuma saya menambahkan saja. Jadi kalau beliau itu memang dia tidak tertarik untuk bicarakan masalah hikmah, ya sah-sah saja lah, boleh-boleh saja, tapi saya mengatakan bahwa itu adalah juga bagian penting untuk dikaji, yang tujuannya adalah untuk membuktikan kepada pihak non muslim ya, atau orang-orang mu'alaf, orang-orang yang belum Islam, untuk dijelaskan bahwa enak jadi orang Islam itu kan gitu. Iya, non? Ya, sama sunat tambah enak, non. Ya, wong beli sunat kabeh enak, pelanyan-pelanyan bekal karun beli sunat. Iya. Terus takonan nih wong wadon sing pernah duwe laki sing beli sunatan, karo sing sunatan enak ndek kono, enak sing sunatan. Ayo, iya beli. Ya, artinya sensitivitasnya juga tinggi ya yang disunat itu, karena dia terbuka. Oke, saya kira mungkin itu aja. Ya, assalamualaikum.